Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mams, kembali lagi dengan saya Uraidia di vlog kedua saya. Well, sesuai janji saya kemarin, insya Allah kalau saya diberikan rezeki, kesempatan, dan waktu, saya akan sharing tentang perjalanan saya menemani Mentari selama kurang lebih 40 hari di NICU. Nah, untuk vlog kali ini, saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana saya mengenal NICU lebih dekat. NICU bagi saya bukan hanya sebuah tempat untuk saya membawa doa dan meninggalkan harapan selama kurang lebih 40 hari. NICU memang mempunyai ruang tersendiri di memori saya. Trauma pasti iya. Bahkan sampai sekarang, satu hal yang paling saya ingat dari NICU adalah bunyi monitor seperti bip 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 yang kalau saya dengar ketika saya mengunjungi rumah sakit, pasti menyisakan sedikit trauma akan memori waktu itu 40 hari mesti bolak-balik ke NICU. First of all, NICU adalah singkatan dari Neonatal Intensive Care Unit, sebuah unit perawatan khusus untuk baby yang baru lahir dengan berbagai komplikasi yang tentunya membutuhkan perawatan intensif, seperti bayi yang terlahir secara prematur, kemudian mengalami gagal nafas, komplikasi, atau adanya cacat bawaan. Honestly, awalnya saya juga asing mendengar istilah NICU. Namun, sampai akhirnya saya didiagnosa preeklamsia berat positif 3, tentunya itu mengharuskan saya untuk belajar dan mencari informasi terkait persiapan untuk melahirkan bayi prematur. Dan itulah awal mulanya saya mengetahui NICU. Pikirnya saya dari awal, NICU itu pasti perawatan intensif. Ya, karena ada ICU di belakangnya, jadi saya pikir mungkin 11-12 dengan ICU, begitu. Nah, setelah 40 hari, kurang lebih saya bolak-balik ke NICU, akhirnya saya mulai mengenal NICU lebih dekat. Mungkin di vlog yang pertama, saya udah pernah cerita bahwa saya melahirkan bayi prematur dengan berat 1,22 kg, kemudian panjang 39 cm, dan lingkar kepala 29 cm. Kala itu saya melahirkan di usia gestasi atau usia kehamilan 32 weeks. Dan hal itu yang mengharuskan setelah melahirkan bayi saya dan saya harus terpisah karena Mentari harus dirawat secara intensif di NICU, begitu. Jadi NICU itu sendiri memang dilengkapi dengan perawatan khusus. Saat saya di NICU, saya memang mencari tahu tidak hanya melalui internet, tetapi juga dengan para tenaga kesehatan di unit NICU waktu itu. Saya bertanya, apa saja sih kelengkapan yang ada di NICU dan bagaimana upaya saya sebagai orang tua ketika saya melakukan kunjungan, saya bisa melihat atau memantau bahwa perkembangan bayi saya semakin membaik dan stabil. Nah, NICU itu terdiri atas beberapa alat medis yang cukup kompleks. Yang pertama adalah inkubator. Kalau inkubator saya yakin Mam sendiri sudah tidak asing ya. Inkubator adalah suatu unit kotak kaca bentuknya, itu untuk membantu menstabilkan suhu tubuh. Karena kebetulan kalau terutama untuk bayi prematur, itu kan jaringan lemak di bawah kulitnya memang belum terlalu banyak. Jadi memang perlu dijaga untuk suhu tubuhnya agar tetap stabil dan tidak mengalami hipotermia. Selain itu juga, inkubator itu bisa membantu meminimalisir kontak langsung dari luar terhadap si baby. Yang kedua, itu adalah monitor. Monitor ini merupakan salah satu teman saya setiap saya melakukan kunjungan di jam besuk. Nah, kebetulan waktu di NICU, saya memang tidak bisa melakukan kontak langsung sesering mungkin terhadap bayi saya. Terutama di awal-awal ia dirawat di NICU, karena memang masih sangat belum stabil kondisinya, jadi memang diminimalisir kontak langsung orang luar dengan si baby itu. Kenapa saya bilang saya sangat berteman dengan monitor?
Karena setiap melakukan kunjungan, karena kebetulan waktu itu tempat kita menunggu di saat jam besuk itu terpisah dengan tempat di NICU. Tempat NICU itu diletakkan atau tempat inkubator itu diletakkan. Saya hanya bisa melihat dari jauh. Nah, yang kelihatan itu paling ya hanya bayinya, kemudian monitor dan angka-angka yang ada di situ. Begitu. Jadi di monitor itu kita bisa memantau seperti tekanan darah, kadar oksigen di dalam darahnya, kemudian denyut jantungnya, laju pernapasan. Nah, dari situ saya bisa memantau apakah keadaan bayi saya itu semakin hari semakin membaik, begitu. Memang memang itu hanya sebatas angka, tapi tentu bagi orang tua para NICU survivor, angka-angka itu pastinya sangat berarti. Makanya bagi saya itu sangat penting untuk dinikmati prosesnya, ditunggu saat dia berada di angka yang rendah, karena pasti ada ups and down. Jadi memang saya berusaha untuk menikmati masa-masa itu sampai akhirnya saya meyakini bahwa Mentari akan membaik, stabil, dan lekas pulang ke rumah. Dan yang ketiga adalah CPAP. CPAP adalah singkatan dari Continuous Positive Airway Pressure. Jadi merupakan sebuah alat bantu nafas berupa selang itu yang langsung tersambung ke hidung untuk bisa membantu mengalirkan oksigen ke dalam paru-paru. Di awal-awal NICU, Mentari sempat menggunakan CPAP kurang lebih selama 3 hari. Dan karena dokter melihat keadaannya sudah mulai membaik, akhirnya dokter memutuskan untuk melepas CPAP dan mulai memberikan kesempatan Mentari untuk bernafas hanya dengan menggunakan selang oksigen biasa. Namun itu hanya bertahan selama 1 hari, bahkan tidak sampai 24 jam, karena setelah CPAP dilepaskan, Mentari sempat mengalami apnea atau lupa nafas, dan itu apabila dibiarkan itu bisa berakibat fatal. Maka dari itu dokter memutuskan Mentari tetap menggunakan CPAP sampai akhirnya kurang lebih berusia 25-28 hari, begitu. Yang keempat, lampu fototerapi. Jadi di NICU juga dilengkapi dengan alat fototerapi. Ini gunanya untuk bayi yang mengalami kuning. Nah, kebetulan waktu itu Mentari sempat kuning namun tidak lama, jadi kurang dari 24 jam, maka dihidupkanlah lampu fototerapi yang berguna untuk membantu menurunkan kadar bilirubin yang tinggi, begitu. Kemudian yang terakhir, NICU juga dilengkapi dengan alat-alat bantu lainnya seperti misalnya selang makanan, itu fungsinya untuk memberikan ASI yang langsung dimasukkan ke mulut dan itu langsung bukan terkoneksi tapi langsung menyambung sampai ke lambung, karena waktu itu posisinya di awal-awal karena memang Mentari tidak langsung bertemu dengan saya, tidak diberikan ASI secara langsung atau tidak langsung direct breastfeeding kepada saya, memang jadi dia tidak mengenal sensor untuk menghisapnya masih kurang, maka dari itu memang diputuskan dibantu dengan selang makanan untuk memberikan ASI kepada Mentari. Kebetulan untuk NICU sendiri itu memang jumlahnya terbatas ya, Mams, bahkan di rumah sakit besar sekalipun. Kebetulan saya tinggal di Pontianak, memang bukan kota besar, tapi di sini ada beberapa rumah sakit besar yang juga memang tidak memiliki unit NICU yang terlalu banyak. Itu mungkin hanya sekitar 5-8 unit di setiap rumah sakitnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, NICU itu sangat berkesan di dalam memori saya. Tidak hanya sebagai tempat untuk saya membawa doa, meninggalkan harapan selama kurang lebih 40 hari, tapi jujur memang ada rasa trauma di situ. Bahkan sampai sekarang pun kalau masih ditanya, ya pasti bakalan tetap ada rasa trauma karena saya bolak-balik ke situ selama 40 hari dan mendengarkan berbagai kisah baik yang saya alami pribadi ataupun dialami oleh orang tua NICU survivor yang lain. NICU banyak memberikan saya pelajaran. NICU adalah tempat saya belajar dan saling menguatkan sesama orang tua NICU survivor. Dan dari NICU juga saya bisa melihat dua sisi kehidupan. Karena ketika seorang wanita dinyatakan hamil, maka ada proses selama 9 bulan yang harus dijalani sampai akhirnya melahirkan. Tetapi setelah melahirkan pun tidak semua ibu baru
yang akan bahagia karena bisa melihat bayinya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa langsung dibawa pulang ke rumah. Ada satu sisi cerita lain yang mungkin ibunya harus berpisah dengan bayinya karena bayinya harus dirawat intensif. Bayinya harus ditinggal untuk sementara dan berpisah dengan ibunya. Dan dari Nicu juga saya bisa melihat dan semakin memiliki rasa syukur karena melihat berbagai kasus yang dialami oleh para bayi yang baru lahir. Yang menurut saya kadang mikir kayak gini, ini bayi baru lahir sudah mengalami berbagai komplikasi. Even endingnya itu bisa jadi good news atau bad news, tapi buat saya semua bayi di Nicu itu memang benar-benar little warrior. Di Nicu juga saya bisa melihat sepasang suami istri dengan segurat senyum lebar, mata bahagia yang berbinar-binar karena bisa membawa akhirnya bayinya pulang ke rumah. Karena akhirnya bayinya bisa melewati fase di Nicu dengan baik, lebih stabil, lebih sehat, sampai akhirnya siap dibawa pulang ke rumah. Sampai sekarang juga saya tidak bisa melupakan tatapan-tatapan seperti itu. Tapi di waktu yang lain, saya juga bisa melihat ada sepasang suami dan istri yang terpaksa harus berlari-lari melalui tangga ke lantai 5 Nicu waktu itu karena kebutuhan lift rumah sakit sedang rusak, dengan wajah penuh kecemasan yang akhirnya harus ditutup dengan air mata. Dan itu posisinya inkubatornya persis di samping Mentari. Sebenarnya alasan itu juga yang membuat saya ingin bercerita dan berbagi tentang pengalaman saya di Nicu. Karena duka para orang tua Nicu survivor tentunya akan menjadi duka saya juga. Makanya sampai sekarang kalau misalnya ada dengar teman atau kolega atau kenalan yang mengalami harus terpisah dengan anaknya karena anaknya harus dirawat di Nicu, saya rasa saya ngerasa punya tanggung jawab untuk berbagi, menanyakan kondisinya, berbagi pengalaman yang saya harapkan itu juga bisa menjadi kekuatan bagi mereka. Dan tentunya doa saya, tentunya anaknya juga akan mampu struggle di Nicu dan bisa lulus dari Nicu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu. Baik, sekian dulu cerita awalnya saya mengenal Nicu. Insya Allah di cerita berikutnya saya akan sharing tentang perjalanan Mentari selama 40 hari di Nicu dengan detail. Jadi seperti apa saja yang dialami Mentari, apa saja komplikasi atau infeksi apa saja yang pernah dialami Mentari. Semuanya saya share bukan untuk sharing tentang cerita sedih, bukan, tetapi memberikan bayangan kepada para orang tua yang sedang berjuang menemani anaknya di Nicu dan bisa memberikan kekuatan bahwa ya tadi sisi kehidupan itu ada bahagia dan ada duka, dan mudah-mudahan semua yang sedang berjuang sana diberikan yang terbaik dan diberikan kesempatan untuk membawa pulang para Nicu survivor dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.